Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, Jemaat GPDIL Siadai. Kembali kita bertemu pada malam hari ini sebelum kita bersama-sama mengakhiri aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita akan mendengar renungan singkat dari renungan 79. Kita sudah sampai Kejadian 19 sampai 21. Saya akan membacakan Kejadian 21 ayat 10 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan menggambara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberikannya kepada anak itu minum. Saya membacakan sampai di sini. Saya akan beri tema firman Tuhan pada malam hari ini. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah yang kita sembah tidak pernah ingkar janji. Itulah yang tampak jelas dalam perikop pada malam hari ini. Allah tetap menyertai dan memberkati Hagar dan Ismail. Ismail akan menjadi satu keturunan yang besar dan menjadi satu bangsa yang besar. Bagaimanapun juga adalah Ismail itu adalah anak kandung daripada Abraham. Jadi Allah tetap memberkati juga Ismail. Kita melihat pengungsian Hagar dan Ismail itu disebabkan oleh karena kecemburuan Sarah kepada Ismail. Sarah takut kalau Ismail akan menjadi ahli waris. Dan kita melihat karena itu Sarah itu meminta kepada Abraham supaya Abraham itu mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya. Sebenarnya Abraham itu merasa berat, tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham
bahwa Ismail itu juga akan menjadi satu bangsa yang besar. Tuhan juga akan memberkati Ismail karena dia adalah keturunan anak kandung daripada Abraham juga. Dan akhirnya Abraham itu mendengar apa yang dikatakan Sarah kepadanya, lalu dia mengusir Sarah, mengusir Hagar dan Ismail. Karena waktu itu Abraham percaya, dalam ayat 13 tadi dikatakan bahwa keturunanmu dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi satu bangsa yang besar. Jadi Allah itu berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya lewat Hagar itu juga akan menjadi satu bangsa yang besar. Keturunan daripada Ismail itu akan menjadi satu bangsa yang sangat besar. Dan itulah yang membuat Abraham akhirnya mengambil keputusan untuk mengusir Hagar dan Ismail. Itu dalam ayat 14. Dan kita melihat peristiwa pengusiran itu pasti menyakitkan bagi Hagar karena dia merasa dia adalah korban. Tetapi kita melihat dalam penjelasan menjadi semakin berat karena mereka dalam perjalanan Hagar dan Ismail itu menjadi semakin berat karena mereka harus melewati padang gurun. Dan pada waktu itu air di dalam kirbat yang dibawai oleh Abraham itu habis. Dan perjalanan itu akan sangat berat yang dirasakannya. Hagar mulai putus asa dan dia membuang anaknya di semak-semak. Pada saat itu dalam ayat yang ke-15. Tetapi Allah turun tangan dengan mengutus malaikatnya untuk memberitakan bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Itu ditulis di dalam ayat yang ke-18. Katanya di sini dikatakan Allah turun tangan dan mengutus malaikatnya untuk memberitakan bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Allah pula lah yang membuka mata daripada Hagar sehingga dia dapat melihat sumur yang Allah sediakan untuk menyelamatkan Ismail. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Agaknya Hagar sendiri yang seringkali melupakan janji Allah yang didengarnya sewaktu dia melarikan diri daripada Sarah. Di dalam Kejadian 16 ayat 10 dikatakan, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Allah itu sudah berjanji kepada Hagar sebenarnya bahwa Tuhan akan memberkati. Tetapi Hagar yang melupakan janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia katakan itu pasti dia menggenapinya. Ismail artinya Allah mendengar. Meskipun sebenarnya itu harus menjadi kekuatan bagi Hagar bahwa Tuhan itu mendengar. Tetapi Hagar melupakan itu semuanya. Nama Ismail artinya Allah mendengar. Jadi Ismail itu artinya Allah mendengar.
doa, mendengar apa yang menjadi keluh kesah mereka. Sayangnya Hagar lupa sehingga dia membuang anaknya Ismail di semak-semak. Dan bagi Hagar waktu itu sedang dia meratapi dari jauh. Demikian meskipun Hagar lupa, meskipun Hagar mungkin tidak mempercayai janji Allah, tetapi Allah tetap memenuhi janjinya. Ini adalah anugerah Allah. Allah tetap memenuhi janjinya. Seringkali mungkin kita menghadapi kesulitan, penderitaan. Kita merasa diasingkan. Kita merasa kita adalah korban. Sehingga kita lupa akan janji Tuhan. Tetapi marilah kita percaya bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu akan menepati janji-janji yang Dia sudah janjikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat GPDI El Shaddai, biarlah kita tetap meyakini akan janji Allah, meyakini firman Allah itu iya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan itu walaupun lama tetapi satu kali kelak itu pasti akan digenapi. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Sekian firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kami. Terima kasih biarlah firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan kepada kami. Di saat-saat kami merasa takut, kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya akan janji-Mu. Itu yang akan memberi kekuatan kepada kami. Berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Berkati Ibu Gembala kami. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu. Berkati call center yang dengan setia sudah melakukan tugasnya. Engkau tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sebentar kami mau beristirahat. Biar Engkau bersama-sama dengan kami sampai besok pagi. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kembali kami boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.